Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai keamanan toko. Pada materi pembelajaran keamanan toko ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Di sini ada dua subbab. Yang pertama adalah pencegahan kehilangan pada toko. Ini ada dua subbab, yaitu kehilangan shrinkage dan pencegahannya. Yang kedua adalah pencegahan kehilangan barang pada toko. Untuk subbab yang kedua, ini membahas mengenai bagaimana caranya mengurangi resiko kehilangan menggunakan program kasir pada minimarket ataupun supermarket. Selanjutnya, memasuki materi yang pertama adalah pencegahan kehilangan pada toko. Sebelum memasuki materi, di sini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam sebuah toko, baik supermarket atau minimarket yang berukuran besar ataupun kecil, itu pasti ada yang namanya tindakan kriminal. Sehingga kita sebagai tenaga pemasar itu harus belajar mengenai bagaimana caranya melakukan tindakan pencegahan dalam sebuah toko. Di dalam sebuah toko pasti mempunyai yang namanya dokumen administrasi penting, sehingga dengan adanya dokumen-dokumen penting atau barang-barang berharga itu memungkinkan terjadinya tindakan kriminal pada toko. Dikarenakan tindakan kriminal pada toko ini hubungannya dengan kejahatan, segala bentuk kecelakaan seperti pencurian, hacker pada data komputer, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai pemasar untuk menghindari tindakan kriminal pada toko tersebut? Banyak solusi yang dapat dilakukan, yaitu pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang pesat, khususnya pada alat elektronika. Karena zaman sekarang sudah berubah menjadi era digital, sehingga banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan toko. Tujuannya untuk menjaga keamanan barang maupun dokumen penting dan terhindar dari tindakan kriminalitas. Karena di dalam sebuah toko pasti ada dokumen yang harus dijaga berkaitan dengan rahasia-rahasia toko. Selanjutnya adalah kehilangan atau shrinkage dan pencegahannya. Shrinkage itu artinya adalah penyusutan. Mengapa demikian? Jika terjadi kehilangan, tentunya pasti ada yang namanya penyusutan pada aset, pada barang, atau pada dokumen yang dimiliki pada sebuah toko. Untuk bentuk kehilangan sendiri itu banyak jenisnya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kehilangan internal, dan yang kedua adalah kehilangan eksternal. Kehilangan internal sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kehilangan secara administrasi, atau dalam bahasa Inggris administrative shrinkage. Nah, kehilangan ini merupakan kehilangan yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan pada saat penerimaan barang, pada saat pencatatan barang, pada saat pengeluaran barang, penjualan barang, dan kelemahan sarana transaksi seperti contohnya scanner kasir yang tidak tepat, data yang kurang jelas, dan sebagainya. Yang kedua adalah kehilangan secara operasional, atau dalam bahasa Inggris operational shrinkage. Kehilangan secara operasional ini diakibatkan oleh pencurian oleh karyawan sendiri, perusakan secara sengaja yang dilakukan karyawan, atau lemahnya sistem kontrol dan keamanan intern, ataupun kecerobohan karyawan, kekeliruan penanganan dan perawatan barang, sampai dengan kejahatan yang dilakukan oleh oknum petugas kasir. Jadi, kehilangan ini merupakan kehilangan yang diakibatkan oleh petugas kasir itu sendiri. Kehilangan yang kedua adalah kehilangan eksternal. Kalau eksternal itu berarti kehilangan yang berasal dari luar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kehilangan akibat dari pencurian atau penggelapan yang dilakukan customer dan pengerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan customer, atau mungkin kasus tertentu seperti penjarahan dan kerusuhan.
Nah, jadi kesimpulannya adalah kehilangan internal itu kehilangan yang dari dalam perusahaan. Kalau kehilangan eksternal itu berasal dari luar perusahaan atau toko. Setelah kita mengetahui sumber-sumber kehilangan yang ada di dalam toko, yaitu kehilangan internal dan eksternal, selanjutnya kita mempelajari bagaimana sih caranya kita melakukan pencegahan pada toko tersebut. Yang pertama, kehilangan internal. Bagaimana caranya? Ini banyak sekali cara yang dapat dilakukan. Kehilangan internal sendiri itu merupakan kehilangan yang berasal dari dalam toko, contohnya oleh karyawan ataupun siapa saja di dalam toko. Nah, yang dapat dilakukan adalah misalnya kehilangan secara administrasi. Itu apa yang dapat dilakukan? Contohnya yang pertama adalah melakukan setiap pekerjaan secara teliti dan benar. Jadi, pekerjaan harus dicek kembali sehingga meminimalisir kesalahan. Yang kedua, itu bisa melakukan partial atau annual stock take, atau yang biasa kalian ketahui itu namanya stock of name. Stock of name itu sendiri apa? Stock of name itu yaitu sistem pencatatan stok barang. Jadi bisa diketahui setiap harinya ketika stoknya misalnya 100 dan pada saat itu, pada hari itu yang terjual adalah 50, jadi tahu sisa stoknya adalah 50 piece. Seperti itu. Jadi dengan melakukan stock of name itu kita bisa memantau stok barang dan juga meminimalisir kesalahan. Yang ketiga adalah menciptakan suasana keamanan. Bagaimana caranya? Contohnya dengan melakukan body check setiap karyawan yang akan memasuki toko sebelum opening toko dan sesudah opening toko atau sesudah tutup. Jadi barang yang dibawa itu harus dicek sehingga jika ada karyawan yang mencuri barang itu akan ketahuan. Sehingga cara tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi kehilangan secara administrasi. Yang keempat adalah memperketat penerimaan karyawan. Kenapa demikian? Setiap karyawan yang masuk itu harus dicek dulu latar belakangnya. Apakah dia dulu pernah mempunyai riwayat kriminal atau apa, itu harus dicek karena nanti akan berpengaruh pada operasional toko. Dan yang terakhir, sebagai atasan juga harus memberikan contoh langsung ke bawahan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Cara penerapannya bisa dilakukan dengan pemberian SOP, atau artinya adalah standar operasional prosedur. Setiap karyawan dan setiap bagian pada toko harus mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan akan semakin kecil, sehingga kehilangan secara administrasi juga dapat diatasi. Yang kedua adalah kehilangan secara operasional. Tadi sudah membahas mengenai administrasi, selanjutnya adalah secara operasional. Caranya bagaimana? Ini ada 6 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan secara teliti dan benar. Yang kedua adalah melakukan random check atau pengecekan secara acak. Jadi di dalam toko karyawan harus mengecek secara berurutan, harus mengecek secara berkala, baik itu stok ataupun administrasi yang ada. Selanjutnya adalah penghitungan dan pencatatan keluar masuk barang atau persediaan. Jadi setiap barang masuk, setiap barang keluar itu harus ada pencatatannya, sehingga dapat mempermudah ketika nanti ada stock of name. Selanjutnya adalah menjalankan pengamanan secara berlapis untuk sistem administrasi dan operasional. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai cara, misalnya melakukan pencatatan secara tulis tangan administratif, atau dapat dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah
sekarang ini berkembang karena era sekarang sudah menjadi digital sehingga dapat memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada untuk melakukan pengamanan secara berlapis, sehingga pencurian dalam bentuk apapun dapat terhindari. Selanjutnya adalah kehilangan eksternal. Kehilangan eksternal sendiri merupakan kehilangan yang berasal dari luar. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan pencegahan terhadap kejahatan eksternal? Itu banyak cara yang dapat dilakukan. Contohnya adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Sebagai karyawan yang bekerja di dalam sebuah toko, kita memang dituntut untuk cepat dan tanggap. Di samping kita melakukan pelayanan, kita juga harus menjaga barang-barang yang ada. Caranya, ketika ada seorang customer yang masuk ke dalam toko, kita sebagai karyawan harus menyambut dan melihat gerak-geriknya. Karena deteksi awal seorang terindikasi melakukan tindakan kejahatan di dalam sebuah toko itu bisa dilihat dari gerak-geriknya. Jadi, seorang karyawan harus peka apa yang dilakukan. Semisal ada indikasi pencurian, itu seorang karyawan harus selalu siap untuk memergoki ataupun menangkap ataupun menegur customer tersebut. Karena apa? Karena yang bertanggung jawab di dalam sebuah toko itu pasti karyawan. Sehingga karyawan harus siap, cepat, dan tanggap. Selanjutnya, deteksi yang dapat dilakukan adalah gerak-gerik dan pandangan mata, gerakan tangan, gerakan badan, pakaian yang dikenakan, barang bawaannya, atau bila perlu di dalam sebuah toko itu menyediakan layanan penitipan barang, sehingga konsumen yang membawa barang yang banyak atau membawa tas yang besar itu bisa dititipkan, sehingga tindakan pencurian bisa dihindari. Yang terakhir adalah sebagai seorang yang bekerja di dalam toko, kita wajib mengetahui modus-modus pencurian yang banyak ditemui di lapangan. Jadi, seorang pimpinan perusahaan harus memberikan training bagaimana caranya jika nanti di lapangan ada pencurian, apa yang harus dilakukan karyawan. Lalu, kejahatan-kejahatan apa yang sering dilakukan, itu karyawan harus paham. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pencegahan, jenis-jenis pencurian, kita juga harus mengetahui apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang pencuri. Nah, teknik apa yang biasa dilakukan seorang pencuri ketika ia melakukan pencurian di dalam sebuah toko? Terutama jika kita bekerja sebagai karyawan toko, kita harus paham betul gerak-gerik dan apa saja tindakan-tindakan yang biasanya mereka lakukan. Ini banyak sekali jenisnya. Kita bahas dari yang pertama, ini adalah career work. Nah, ini biasanya seorang pencuri mengambil barang dengan jumlah besar dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu dan melewati kasir seakan-akan barang telah dibayar. Jadi, teknik ini biasanya dilakukan seorang pencuri memalsukan struk. Itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua adalah price changer atau merubah label harga dari yang mahal ke murah. Ini sering terjadi di dalam sebuah pertokoan yang mereka masih menempelkan harga di dalam produk. Makanya kenapa disarankan di era sekarang sudah menggunakan barcode, karena barcode harganya tidak dapat dirubah-rubah. Jika ada toko yang masih menggunakan label harga yang ditempelkan di produk, ini riskan sekali diganti oleh seorang pencuri. Jadi ini dinamakan price changer, merubah harga. Itu. Yang ketiga adalah the booster. The booster ini artinya adalah seorang pencuri akan menyembunyikan kantong atau kotak di dalam baju, di mana barang yang dicuri bisa didorong secara urut di dalam kotak atau kantong tersebut. Jadi, the booster ini teknik yang dilakukan seorang pencuri dengan cara kantong atau kotak itu disembunyikan di dalam baju. Seperti itu. Yang keempat adalah the diverter.
The diverter ini teknik pencurian yang dilakukan secara berkelompok, di mana ada beberapa orang, yang satu mengambil barang dan yang lainnya adalah mengalihkan perhatian karyawan toko saat rekannya melakukan pencurian. The diverter ini sering sekali dilakukan di toko-toko besar, ataupun di toko kecil juga tidak menutup kemungkinan. Apalagi jika keamanan toko sangat kurang, jika toko tidak mempunyai CCTV ataupun karyawan yang sigap. Ini pasti dapat dilakukan oleh pencuri dengan teknik the diverter. Selanjutnya adalah the walker. The walker ini biasanya pencuri meletakkan barang curian di antara kedua paha, dan biasanya ini dia menyamar sedang hamil, sehingga the walker ini biasanya sering dilakukan oleh seorang perempuan. Bukan maksud menuduh, tapi memang kedoknya ini adalah menyamar sedang hamil. Jadi barang-barang itu diletakkan di dalam bagian perut ataupun di paha. Seperti itu. Selanjutnya adalah the winner. The winner ini merupakan teknik pencurian di mana barang-barang yang dicuri itu langsung dipakai atau dimakan, sehingga tidak ketahuan jika dia memang mencuri. Dan bila ada pengaman, semisal ada alarm pencurian barang yang ditempel pada barang seperti pakaian, itu biasanya mereka copot secara paksa dan dibuang, sehingga ketika melewati sensor di depan pintu itu tidak akan berbunyi karena sistem keamanannya sudah dirusak. Nah, teknik ini biasanya sering dilakukan oleh seorang pencuri-pencuri di sebuah toko pakaian, toko sepatu, ataupun toko barang-barang yang dipakai. Jadi mereka mencuri dan langsung dipakai, sehingga ini tidak akan terlihat oleh karyawan toko. Makanya di era sekarang sudah ada yang namanya sistem keamanan barang yang ditempel pada baju ataupun barang, sehingga ketika dia melewati sensor itu tidak akan berbunyi, itu akan berbunyi alarmnya, dan itu akan mengindikasikan kalau ada orang yang sedang melakukan pencurian barang. Selanjutnya adalah the blocker. The blocker ini dilakukan dengan cara menghalangi pandangan karyawan atau pantauan kamera saat rekannya melakukan pencurian. Jadi misalnya seorang pencuri ini mengambil titik-titik buta yang tidak terkena CCTV, dan dia menutupi kamera CCTV supaya tidak terlihat ketika melakukan pencurian, atau mencari tempat-tempat sudut toko yang tidak terlihat oleh karyawan toko, sehingga dia bisa dengan leluasa mengambil barang yang ada dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Itulah sebabnya mengapa dalam sebuah toko itu perlu dan penting yang namanya CCTV, sehingga jika ada pencurian itu bisa dilihat dari CCTV. Namun CCTV yang dipasang itu harus tinggi dan susah untuk dijangkau bagi seorang pencuri. Jadi ketika dia ingin menutupi CCTV, mereka tidak dapat menjangkau CCTV tersebut. Yang terakhir adalah the sweeper. The sweeper ini lebih ke penjarahan barang. Jadi seseorang itu menyapu bersih semua barang sehingga terkesan toko tidak menjual atau stoknya kosong. Jadi misalnya ada 5 varian barang di dalam sebuah toko, pencuri tersebut menyapu bersih satu varian yang ada, sehingga terkesan barang itu bukannya berkurang tapi memang stoknya habis. Seperti itu. Ada banyak banget teknik yang dapat dilakukan seorang pencuri, makanya kita sebagai karyawan harus pandai-pandainya mempelajari teknik yang dipakai dan secepat mungkin melakukan sebuah pencegahan. Untuk menghindari yang namanya kejahatan di dalam toko, itu pasti memerlukan yang namanya alat bantu, karena tidak semua karyawan itu mempunyai pekerjaan sedikit. Jika karyawan sedang sibuk dengan pekerjaannya, misalnya melakukan stok barang, merapikan barang, atau sedang melakukan pelayanan di kasir, yang paling berperan adalah dengan penggunaan alat-alat keamanan.
Di era digital sekarang, sudah banyak sekali alat-alat yang sering dipakai di supermarket gunanya untuk melakukan pengamanan. Yang pertama adalah menggunakan electronic tags. Electronic tags ini biasanya ditempel pada barang-barang baju, celana, topi, dan sepatu. Electronic tags ini ditempel pada baju dan ketika dia melewati sensor itu akan berbunyi. Jadi pendeteksi barang yang hilang akan semakin cepat. Jika ada orang yang ingin mencuri, pasti akan terdeteksi dengan cepat dan alarm akan berbunyi sangat keras, sehingga seorang karyawan atau security bisa langsung menangkapnya. Yang kedua adalah dengan cara merekrut seorang satpam atau security guards. Satpam atau security ini perannya sangat penting sekali dalam sebuah toko, karena jika ada security yang sigap, yang siap sedia ada, seorang pencuri pasti akan memikir dua kali dan melakukan berbagai cara untuk mencuri. Jika ada security, tentunya pasti akan lebih membuat seorang pencuri itu takut untuk melakukan pencurian. Yang ketiga adalah computerized cash register atau penggunaan cash register yang canggih. Sehingga ketika ada orang yang ingin memalsukan struk itu tidak akan bisa karena dia harus melewati mesin kasir tersebut, jadi dia tidak bisa berbohong. Selanjutnya adalah kamera yang terpasang jelas. Kamera ini atau CCTV ini sangat penting sekali bagi sebuah toko. Jika memang ada pencuri, itu pasti terdeteksi mukanya ataupun wajahnya di CCTV. Dan CCTV ini harus terpasang di setiap area toko yang bisa menjangkau semua area toko, mulai dari sudut, belakang, tengah, kiri, maupun kanan, khususnya pada area kasir. Selanjutnya adalah SPG di kamar pas. Di dalam sebuah toko, khususnya toko pakaian, toko sepatu, alangkah baiknya itu disediakan satu orang SPG yang menjaga kamar pas. Jadi ketika ada orang yang ingin mencoba barang, itu dicek. Dan ketika keluar harus dicek kembali apakah barang yang dibawa itu sesuai. Karena di dalam kamar pas tidak mungkin terpasang CCTV, sehingga perlunya penerapan SPG di kamar pas. Selanjutnya adalah kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi ini bisa dilakukan di toko-toko besar yang letaknya adalah di sudut-sudut yang tidak terlihat, sehingga seorang pencuri tidak akan tahu kalau di situ memang ada kamera. Selanjutnya adalah kunci dan rantai. Kunci dan rantai ini biasanya diterapkan pada toko-toko barang, khususnya adalah pada barang-barang berharga. Itu perlu yang namanya etalase barang, dan etalase barang tersebut harus terkunci dengan rapat. Jika seorang customer ingin melihat barang tersebut, mereka harus meminta bantuan kepada seorang karyawan untuk memelihatkan barang tersebut, untuk mengambilkan barang tersebut, sehingga seorang pembeli tidak bisa dengan mudah memegang barang tersebut. Makanya perlu yang namanya kunci dan rantai. Yang terakhir adalah cermin pantau. Cermin pantau ini biasanya diletakkan di sudut-sudut, sehingga jika ada orang yang melakukan gerak-gerik mencurigakan, itu pasti akan terpantau melalui cermin tersebut. Nah, itu tadi banyak alat yang dapat digunakan dalam pencegahan tindak kejahatan dalam sebuah toko. Alat yang sudah tersedia, alangkah baiknya digunakan dengan baik dan tepat agar toko aman dari tindakan kriminal. Nah, itu tadi materi mengenai subbab yang pertama adalah pencegahan kehilangan pada toko. Kita sudah mempelajari apa saja bentuk kehilangan dan bagaimana pencegahannya.
Untuk selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu mengenai mengurangi resiko kehilangan dengan program kasir yang ada pada supermarket ataupun minimarket. Faktor-faktor kehilangan barang itu banyak sekali sumbernya. Bisa dari pencurian oleh konsumen, pencurian oleh karyawan toko atau minimarket, pencurian oleh sindikat pencuri yang sudah berkali-kali mencuri dan sudah berpengalaman dalam mencuri, baik itu pada saat jam operasional toko ataupun pada saat malam hari ketika toko tutup, dan yang terakhir adalah kehilangan barang karena kesalahan pencatatan. Sehingga perlu adanya yang namanya sistem, seperti sistem pembayaran kasir yang dapat mencatat semua barang-barang yang ada. Pencurian oleh customer itu dilakukan dengan berbagai cara, namun juga banyak sekali solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan CCTV, sehingga gerak-gerik seorang pembeli itu dapat terawasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah memasang stiker pemberitahuan bahwa toko atau minimarket diawasi oleh CCTV, sehingga seorang pencuri akan lebih waspada. Pada jam ramai pembelian di siang hari maupun malam hari, pegawai harus berkeliling dan pegawai harus mengecek lorong-lorong di toko dan juga mengecek barang-barang yang rawan hilang. Selanjutnya adalah barang-barang dengan nilai mahal itu sebaiknya dipajang pada rak di belakang kasir, seperti produk kosmetik dan barang-barang elektronik. Sehingga jika ada pembeli yang ingin melakukan pembelian, itu harus diambilkan oleh seorang karyawan. Selanjutnya adalah contohnya misalnya produk kosmetik. Di dalam produk kosmetik, barang yang didisplay di rak itu hanya merupakan gimmick saja atau bungkus saja. Jika ada konsumen yang beli, dia harus membawa kemasan kosongnya dan nanti akan diambilkan. Selanjutnya adalah memberikan SOP pada pegawai untuk selalu memberikan sapaan kepada setiap konsumen yang masuk ke dalam toko, ketika berpapasan dan juga ketika masuk toko maupun keluar toko, sehingga seorang pencuri akan merasa diawasi dan akan meminimalisir gerak-gerik pencurian oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah bila memungkinkan menggunakan stiker sensor pada barang-barang dengan nilai tinggi. Jadi ketika sensor tersebut melewati batas, itu alarm akan berbunyi dengan sangat keras, sehingga seorang pencuri tidak akan bisa melewati garis sensor tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih jika pencurian tersebut dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahannya dan solusi apa yang dapat dilakukan oleh toko dan minimarket jika terjadi pencurian oleh karyawan. Cara yang dilakukan yang pertama adalah menggunakan sistem scanner dan barcode pada kasir. Sistem ini merupakan sistem yang paling aman di dalam sebuah toko, karena jika menggunakan tulis tangan atau harga yang ditempel pada barang, itu rentan sekali terjadi kesalahan ataupun pencurian, karena stok barang tidak tercatat dengan rinci di dalam sistem. Sehingga penggunaan scanner dan barcode ini merupakan solusi yang tepat yang dapat dilakukan toko untuk mengecek stok barang jika terjadi pencurian. Yang kedua adalah pada awal dan akhir shift kerja, seorang security harus melakukan pengecekan tas, pengecekan barang bawaan, dan tubuh pegawai. Ini gunanya untuk meminimalisir jika ada barang yang dibawa oleh karyawan itu sendiri, sehingga ketika dicek itu bisa langsung ketahuan. Yang ketiga adalah menyediakan loker penyimpanan tas khusus untuk karyawan. Dengan disediakan loker penyimpanan ini, karyawan bisa dengan mudah menyimpan tas dan barang. Jadi, ketika seorang karyawan ingin mengambil barang, itu langsung terdeteksi. Jadi, seorang security bisa langsung mengecek loker yang sudah disediakan tersebut. Selanjutnya adalah
Semua barang yang dibeli di toko ataupun minimarket, supermarket oleh pegawai harus ada struknya sebagai bukti bahwa produk dibeli bukan dicuri. Di sini sangat penting sekali gunanya struk dalam sebuah pembelian di toko, karena struk ini merupakan bentuk pembayaran sah jika memang barang ini sudah dibeli dengan jumlah yang sesuai dan harga yang sudah sesuai. Makanya kenapa di dalam toko itu ada tulisan jika tidak ada struk maka pembelian gratis. Nah, itu merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan seorang toko ataupun sebuah toko untuk memberikan jaminan. Jadi jika ada seorang karyawan yang dituduh mencuri, karyawan tersebut bisa menunjukkan struknya. Jika memang tidak bisa menunjukkan struknya, makanya bisa terindikasi dia mengambil barang. Selanjutnya adalah selalu melakukan rotasi pada orang-orang di dalam shift, karena bekerja dengan orang yang sama bisa mempermudah tindak pencurian. Cara ini bisa dilakukan dengan melakukan penjadwalan di setiap 1 minggu. Jadi, misalnya dalam 1 hari ada 2 orang karyawan, itu dalam 1 minggu itu akan berbeda-beda terus, sehingga jadwalnya itu selalu terganti dan terupdate, sehingga dapat meminimalisir adanya janjian pencurian. Selanjutnya adalah tetapkan kapasitas maksimal display, sehingga bila ada barang yang berkurang di rak bisa langsung terdeteksi. Cara ini bisa sangat efektif dilakukan ketika mengecek stok yang ada dan mengecek stok pada barang display. Itu bisa ketahuan mana barang yang memang dibeli, yang berkurang karena dibeli ataupun yang berkurang karena dicuri. Selanjutnya adalah melakukan penghitungan untuk 10 barang yang sering hilang pada setiap shift. Jadi, toko harus mempunyai catatan kira-kira barang apa saja yang rawan untuk dicuri. Ketika sudah ada catatannya, seorang karyawan harus mengecek ketika pergantian shift barang itu apakah masih ada atau tidak. Dengan list tersebut dapat memudahkan karyawan melakukan pengecekan. Yang terakhir adalah menggunakan sistem reward dan punishment untuk nilai barang hilang di toko minimarket dan supermarket. Membuat standar minimum tertentu yang ditanggung oleh perusahaan, selebihnya dibebankan oleh pegawai. Namun, bila pegawai berhasil menjaga barang hilang di bawah batas, mereka layak mendapatkan reward. Sistem ini sangat bermanfaat dan sangat efektif jika dilakukan dalam sebuah toko. Jadi, ketika ada barang yang hilang yang harganya di bawah rata-rata atau bisa dibilang murah, itu konsumen pembeli, penjaga toko itu harus mengganti senilai barang yang hilang tersebut. Namun, jika barang itu nilainya besar, itu pasti ada punishment tersendiri bagi toko. Dan jika memang dalam 1 bulan seorang karyawan bisa menjaga barang itu tidak hilang, maka dia berhak mendapatkan reward. Nah, itu tadi merupakan solusi yang dapat dilakukan jika terjadi pencurian oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih jika terjadi pencurian oleh sindikat pencuri. Sindikat pencuri sendiri merupakan komplotan orang yang bersekongkol yang sudah berpengalaman melakukan pencurian barang. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama menggunakan sistem alarm dan CCTV. Sistem alarm ini bisa diterapkan jika di pintu toko ini terindikasi ada pembobolan ataupun tindakan pemaksaan terhadap kunci, maka alarm ini akan otomatis berbunyi dengan kencang, sehingga pencuri akan panik dan warga akan langsung berdatangan menyergap pencuri tersebut. Untuk CCTV ini bisa dipasang di luar toko, di tempat-tempat tersembunyi di luar toko, sehingga ketika ada pencuri itu bisa terdeteksi identitas dan wajahnya, yang bisa digunakan polisi untuk melakukan pencarian.
CCTV tersebut juga dapat disambungkan ke dalam laptop pemilik yang berada di rumah sehingga dia bisa memantau kondisi tokonya dari rumah. Yang kedua, kunci pintu tidak boleh dipegang oleh satu orang. Sebaiknya disebar kedua orang dengan jabatan yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi tindakan pencurian atau sindikat pencuri yang bekerja sama dengan karyawan toko itu sendiri, sehingga ada banyak yang memegang kunci. Jika ada satu orang yang memegang kunci saja dan ternyata dia sindikat pencuri, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Dan ketika ada dua orang yang memegang, maka satunya ini bisa dipercaya untuk selalu melakukan pengecekan. Yang ketiga adalah pastikan standar operasional prosedur untuk penguncian toko dan minimarket. Jika barang yang dijual ini merupakan barang-barang dengan harga yang mahal, maka perlu ditetapkan pintu besi dan rolling door secara double. Dapat kita lihat bahwa pencuri itu pintar sekali, makanya kita sebagai seorang yang mempunyai toko juga harus menetapkan berbagai cara untuk melakukan keamanan toko. Di samping kehilangan karena pencurian, baik itu dari internal maupun eksternal, namun nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa barang yang hilang tersebut bisa terjadi karena kesalahan pencatatan. Makanya perlu yang namanya penggunaan teknologi-teknologi digital yang canggih untuk melakukan stock of name dengan baik dan benar. Nah, bagaimana caranya kita melakukan meminimalisir kehilangan barang karena kesalahan pencatatan? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan penggunaan program kasir atau minimarket, supermarket yang terkomputerisasi dan sinkron antara gudang dan toko minimarket. Cara ini yang sering dilakukan di era sekarang, seperti penggunaan aplikasi stock of name dan pencatatan lainnya, penggunaan aplikasi pos kasir, dan lainnya, sehingga kita bisa memantau stok barang yang ada di gudang berapa, yang terjual berapa, dan sejenisnya. Yang kedua adalah melakukan stock of name setiap hari terhadap produk yang berbeda-beda. Melakukan stock of name ini sangat penting sekali karena stok barang itu harus tercatat dengan rapi dan rinci. Stock of name bisa dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap tahun. Tetapi harus dilakukan dengan jangka waktu yang dekat dan secara berkala. Itu tadi merupakan bagaimana caranya mengatasi solusi kehilangan karena kesalahan pencatatan. Kita sudah mempelajari banyak hal terkait keamanan toko, tindak kriminal pada toko, solusi pencegahannya, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai pemilik toko itu harus mempunyai sistem yang kuat, sistem yang ketat untuk menjaga keamanan toko. Itu kesimpulan pada materi hari ini, dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi keamanan toko kali ini. Semoga kalian semua dapat paham. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.